Halo adik-adik, ada yang tahu tidak apa itu cerita rakyat? Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai apa sih cerita rakyat itu. Simak baik-baik ya. Cerita rakyat merupakan cerita yang berkembang di tengah masyarakat tradisional pada zaman dahulu. Biasanya, cerita rakyat menyebar dari orang satu ke orang yang lain. Cerita rakyat awal mulanya diciptakan oleh masyarakat, selanjutnya berkembang hingga diketahui oleh banyak orang. Penyampaian cerita rakyat secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Cerita rakyat termasuk karya sastra lisan karena penyampaiannya dengan cara lisan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari cerita rakyat. Yang pertama, penyebaran secara luas dari mulut ke mulut. Yang kedua, bersifat menghibur dan tradisional. Yang ketiga, pengarangnya nggak diketahui atau anonim. Nah, jadi adik-adik, pada cerita rakyat itu mengisahkan suatu kejadian di tempat atau asal-muasal tempat. Selanjutnya, jenis-jenis cerita rakyat. Nah, adik-adik, ternyata cerita rakyat itu ada jenis-jenisnya juga loh. Cerita ini dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada mitos. Mitos menceritakan peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dan suci. Biasanya, mitos bersifat mistis menceritakan terjadinya alam-alam semesta, susunan para dewi, atau terjadinya makanan pokok. Beberapa contoh mitos adalah cerita Dewi Sripadi atau sejarah padi. Yang kedua, legenda atau sage. Nah, legenda atau sage ini diambil berdasarkan historis yang ditambah imajinasi. Umumnya menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat yang lokasinya masih bisa kita temui sampai sekarang. Contohnya adalah legenda Danau Toba. Yang ketiga adalah dongeng. Nah, cerita pada dongeng tidak dianggap benar-benar terjadi, melainkan fiktif dan imajinatif. Selain sebagai hiburan, dongeng bertujuan sebagai pendidikan karena punya nilai moral. Contohnya dari dongeng yang kita kenal adalah Si Kancil, Pinocchio, dan Bawang Merah, Bawang Putih. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur intrinsik cerita rakyat. Unsur intrinsik adalah unsur utama yang membangun utuhnya sebuah cerita. Nah, berikut ini adalah unsur-unsur intrinsik dari cerita rakyat. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah nama tokoh yang ada dalam cerita, sementara penokohan adalah karakter atau sifat yang melekat pada tokoh atau bisa juga dari segi fisik tokoh. Yang kedua, latar. Membangun sebuah cerita yang meliputi waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga, alur. Alur yang dipakai dalam cerita, alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang ini digunakan untuk melihat cara pandang pencerita. Ada sudut pandang orang pertama, yaitu sebagai tokoh utama, orang ketiga atau orang lain dan pengamat, dan orang ketiga atau yang serba tahu. Yang kelima, amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan kepada kita, nilai-nilai yang harus berlaku sampai sekarang. Nah, adik-adik, itulah materi cerita rakyat. Tentunya kalian sudah paham ya apa itu cerita rakyat, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, dan juga unsur-unsur intrinsiknya.